Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai seorang kepala sekolah muda yang mengampu 2 SD. Yang pertama adalah SD 5 Klaling, yang kedua adalah SD 4 Terbang. Beliau ini memiliki kapasitas karena memang beliau sudah sudah berpengalaman di organisasi-organisasi di Kecamatan Jekulo, sehingga sepak terjang beliau dan pengalaman beliau dalam menyelesaikan kasus-kasus, terutama kasus-kasus dilematis, beliau sudah mumpuni dan sudah banyak pengalaman. Mari kita ulas bersama dan kita dengarkan bersama pengalaman beliau pada kesempatan kali ini. Selamat pagi Pak Yami. Ya, terima kasih kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Saya kesini ingin mengetahui pengalaman-pengalaman panjenengan dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika. Tentu saja dalam pengalaman jenengan ini akan saya jadikan sebagai panutan atau acuan saya ketika menyelesaikan masalah yang sesuai dengan pengalaman panjenengan. Mari kita mulai saja untuk menyingkat waktu. Ya. Pertanyaan pertama Pak Yami, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih. Gini ya Pak, setiap sekolah tentunya tidak bisa tanpa adanya masalah. Tentunya pasti ada yang banyak masalah, ada yang sedikit, ada yang sedang. Di antara masalah-masalah itu tentunya ada yang dilema etika atau bujukan moral. Untuk mengidentifikasinya, yang saya lakukan ada beberapa cara, yang salah satunya dengan membuat semacam daftar-daftar pertanyaan yang nantinya bisa dijawab oleh beberapa guru, yang nantinya akan menjadi pertimbangan saya untuk ini masuknya dilema etika atau bujukan moral. Begitu kiranya. Terima kasih. Ini pertanyaan kedua Pak. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, baik di SD 5 Klaling maupun di SD 4 Terbang, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Baik, ini ada dua kepentingan yang dua-duanya mempunyai sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Ya, baik, jika saya pernah dihadapkan seperti itu, kita kan dituntut untuk mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan presisi ya tentunya. Cara-cara saya yang pertama dengan menimbang urgensi kepentingan tersebut, apakah sangat urgent atau tidak. Yang kedua, pertimbangan kepentingan untuk kebersamaan sekolah, dimana jika memang sangat untuk sekolah itu dirasa kepentingannya sangat besar, maka saya bisa ambil. Kemudian yang ketiga, dengan cara mendiskusikan atau memusyawarahkan dengan dewan-dewan guru, dewan-dewan di sekolah, stakeholder yang ada, di mana nanti keputusannya akan lebih kuat dan dapat disepakati bersama, sehingga nanti kemajuan kepentingan yang memang
benar-benar penting dan dibutuhkan bisa segera direalisasikan. Seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan ketiga Pak, langkah-langkah mungkin ini adalah secara rinci yang biasa Anda lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan-keputusan yang dilematis. Monggo Pak. Mengenai keputusan yang dilematis ya Pak, selama saya menjadi kepala sekolah ya memang pernah dihadapkan di masalah-masalah yang dilematis. Begini, yang pertama memang suara hati dari saya sendiri dengan mempertimbangkan suara hati, dan juga saya sharing-sharingkan ke teman-teman yang lebih senior, kiranya nanti akan mendapatkan pertimbangan-pertimbangan sehingga nanti keputusan-keputusan yang dilematis saya berani mengambil keputusan tersebut, sehingga untuk meminimalisir resikonya. Begitu kira-kira ya. Oke Pak, kita lanjut Pak. Mungkin panjenengan selama ini dalam menyelesaikan masalah tentunya ada hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan. Kalau boleh kami tahu, tantangan-tantangan apa yang biasanya Anda hadapi dalam pengambilan keputusan selama ini? Tantangan yang pernah saya hadapi dalam mengambil keputusan ya, tentunya kita tidak dapat membahagiakan semua orang, itu pasti. Apapun keputusan kita nanti dalam musyawarah, dalam mengambil keputusan, pasti ada yang kurang cocok atau kurang gimana. Di luar itu saya mencoba selalu untuk meyakinkan semua orang bahwa ini adalah keputusan. Jika memang dirasa kurang bagus, ini sudah keputusan bersama, mari kita dukung, mari kita usahakan bersama semaksimal mungkin. Seperti itu kira-kira. Terima kasih Pak. Pertanyaan yang keenam nih, apakah panjenengan punya tata kala atau jadwal khusus dalam menyelesaikan masalah, atau punya tata kala yang sudah jenengan program selama ini? Tata kala atau jadwal khusus ya, karena ini kasus tidak selalu ada, jadi ya memang kondisional, tidak ada, terus terang tidak ada jadwal khusus. Tapi jika memang ada kasus seperti itu di catatan pribadi, bisa saya dokumentasikan kalau perlu. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak. Pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Anda dalam mengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang dilema etika seperti ini? Faktor yang mempengaruhi saya dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ya Pak, tentu sebagai seorang saya bisa belajar dari pengalaman orang lain. Oleh karena itu saya sebelum mengambil keputusan yang kiranya krusial, saya berusaha mengkomunikasikan dengan teman sejawat ataupun yang sudah senior-senior. Kita diskusikan, tentunya diskusi semacam intern, sehingga nantinya saya mempunyai percaya diri bahwa ini keputusan yang akan saya ambil kuat dan baik untuk kedepannya nanti. Seperti itu. Terakhir Pak niki, dari yang telah panjenengan sampaikan dari awal tadi, kira-kira
pelajaran apa yang bisa kita petik dari pengalaman Anda? Tentu saja pembelajaran ini akan kami gunakan sebagai acuan atau sebagai pedoman bahwa jika kami mempunyai masalah-masalah yang seperti panjenengan dapatkan ini, saya dapat mencontoh dari cara panjenengan. Monggo. Baik, dari pengalaman, karena ini masalah dilema etika. Dilema etika itu kan juga menyangkut dengan perasaan, maka penyelesaiannya pun harus dengan ekstra penuh dengan suara hati, perasaan. Pendekatannya pun secara halus, personal, karena kita memang sebagai pimpinan kan harus bisa mengayomi. Oleh karenanya itu, jika memang ada seperti kasus dilema etika, sehalus mungkin kita bisa mendiskusikan dengan yang terkait, dan sebaik-baiknya nanti kita setelah kasus selesai, kita bisa lega bersama, sehingga tidak ada beban, nantinya kekeluargaan kita terjaga, kondusivitas di sekolah pun terjaga, sehingga bekerja enak, mengajar enak, berdialog, bermusyawarah juga enak, seperti itu. Terima kasih atas semua pengalaman-pengalaman panjenengan yang sudah panjenengan tuangkan di sini. Semoga dalam kegiatan wawancara ini akan mendapatkan manfaat yang lebih, dan tentu saja akan mendapatkan balasan yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kiranya cukup sekian kegiatan wawancara dengan Pak Zami pada pagi ini. Terima kasih atas kesempatannya. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.